dengan Bapak Ibu setelah 2 tahun mungkin Ibu terakhir Natal. Wow, sungguh saya bersukacita tanpa terasa Bapak Ibu Saudara kita udah hampir 2 tahun baru bisa kembali lagi ada di tempat ini. Ini perdana ya Bu di tempat ini ya? Oke. Sungguh mengucap syukur Bapak Ibu Saudara bahwa kita masih punya privilege boleh di tengah-tengah lunch break kita masih bisa berkumpul, memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari do not take it for granted. Mari kita hampiri Tuhan sekali lagi kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur buat family yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur buat relationship. Kami mengucap syukur buat pekerjaan yang Tuhan berikan di tempat ini dan dimanapun kami bekerja Bapak. Sungguh kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang baik. Terlebih Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu 1 jam ke depan kami boleh ada berkumpul bersama dengan rekan-rekan sekerjamu Tuhan di tempat ini untuk memuji menyembah-Mu Bapak. Sungguh itu sebuah privilege Tuhan karena kami tahu ada begitu banyak orang yang rindu bisa bersekutu di dalam perusahaannya, dalam pekerjaannya Tuhan. Tapi kami punya itu maka kami tidak mau take it for granted Tuhan. Dan siang hari ini Bapak kami menantikan Engkau Tuhan. Kami expect something Bapak. Kami berharap sesuatu kepadamu siang hari ini Tuhan. Berbicara bagi kami, jamah kami, terlebih Tuhan, peluk kami saat ini Bapa. Di tengah-tengah kerinduan hati kami yang haus akan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan-Mu, kami mau beristirahat di dalam pelukan-Mu Tuhan. Sebab itu adalah tempat yang terbaik Bapa. Engkau Bapa kami yang mengasihi kami. Demikianlah jiwa kami Tuhan. Kami mau bawa pujian ini, kami mau bawa ungkapan hati ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya katakan amin. Mari angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Seperti rusa yang haus. Sama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Haleluya. Bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan dan sungguh nyatakan seperti rusa. Mari sama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami ya Bang. Begitupun jiwaku Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nyatakan hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih.
Lebih sungguh dari hatimu, nyatakan kerinduanmu. Oh, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, oh Aba, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Engkau yang paling mengerti setiap pribadi kami, Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa kami. Sumber kami, kekuatan kami, pengharapan kami. Di saat kami takut, kami tahu kepada siapa kami harus berlari. Sungguh kami mengucap syukur Bapa kami. Kau Tuhan yang baik. Kau Tuhan yang peduli akan kehidupan kami, Tuhan. Kerinduan kami Bapa untuk selalu ada dalam pelukan-Mu, Tuhan. Untuk selalu dalam hadirat-Mu, Bapa. Terlepas keberadaan kami saat ini, Tuhan, apapun situasi dan kondisi kami, kami percaya, Tuhan, Engkau Tuhan yang tak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa kami yang setia. Engkau kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami, Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kami, ya Pak. Maka dari itu Tuhan, kami sanggup berkata kepada jiwa kami, tenanglah hai jiwaku, sebab Engkau yang memelihara kehidupanku. Sebab kami tahu Tuhan, masa depan kami Engkau yang jamin, Tuhan. Terpuji nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara siang hari ini datang di hadapan Tuhan dengan kerinduan hati, dengan mengharapkan sesuatu. Sebab Dia Bapa kita yang mendengar kita. Bahkan Dia Bapa kita yang tak akan pernah memalingkan wajahnya dari hadapan kita. Kami mengucap syukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, dengan sungguh nyatakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Sama-sama. Hanya Engkau, Aba, pribadi yang mengenal hatiku. Kami tahu Engkau mendengar kami. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Aba, Dan bawaku, Aba, Bapa kami. untuk lebih dekat lagi Amin. padamu, tinggal dalam. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. kasih-Mu. Lebih sungguh nyatakan, hanya Engkau, hanya Engkau. Oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan aku, oh, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan
kasih. Sekali lagi, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Siapkan hatimu, kita mau sembah Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia. Kami bersyukur punya Tuhan. Kami bersyukur punya Raja seperti Engkau Bapa. Maka dari itu Tuhan, kami mau rindu lagi untuk menyembah, memuji-Mu, bahkan mempersembahkan korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Aba, setiap kita yang siap memuji Tuhan, bersama kita katakan, sekali lagi katakan, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang terbaik. Masuk gerbangnya bersyukur. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Sama-sama nyatakan. Masuk gerbangnya bersyukur. Yes. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Amin. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, Puji dia tiuplah sangkakan. musik dan tarian. Musik dan Amin. tarian. Haleluya. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Jika tidak keberatan, lambaikan tanganmu. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Nyatakan. Yesus Kristus. Amin. Pencipta segalanya. Pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya. Datang sujud di hadapan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Haleluya. Puji Puji dia. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga. Dengan senang hati naikkan pujian. Kembali nyatakan dengan bangga. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Yuk sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita, nyatakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Saya sungguh sangat bersyukur dan bersuka cita boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Saya berharap juga Bapak Ibu Saudara bersyukur karena kita masih berkumpul. Amin. Siapkan hatimu, kita akan terima benih kebenaran firman Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Pastor Esther yang sudah ada bersama-sama dengan kita. Mari kita tunduk kepala. Kita satu dalam hati, kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh menyembah-Mu. Kami mengucap syukur kalau kami boleh memuji-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami mengambil bagian yang terbaik untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Berbicara bagi kami
Singkapkan yang terselubung Bapa. Nyatakan apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami berdoa setiap benih yang ditaburkan bisa bertumbuh, bahkan berbuah banyak. Dan buah dari kehidupan kami manis adanya Tuhan, dan orang-orang sekeliling kami bisa menikmati. Dan ketika mereka menikmati buah kehidupan kami, mereka berkata, sungguh Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, adalah Tuhan yang besar. Berkati hamba-Mu Ibu Esther yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami pandang kekudusan-Mu. Ku angkat hatiku. Amin. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lagi, ku angkat hatiku. Kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasa. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu. Terima benih kebenaran firman Tuhan. Sama-sama nyatakan sekali lagi. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Kepada hambanya Ibu Esther kami undang untuk menyampaikan benih kebenaran firman. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu dengan satu keyakinan, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami saat ini. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Roh Kudus juga mengurapi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Dan Roh Kudus juga yang akan memampukan kami untuk senantiasa menapaki perjalanan kehidupan ini atas dasar terang firman. Berfirmanlah bagi kami Bapa, kami siap mendengar, menerima dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Silahkan duduk. Saya boleh minta izin. Ini mic tidak ada sarung, ada lagi sarungnya? Tidak ada? Tadi sarung dibuka, dilepas. Nanti mau pakai lagi. Saya mau buka masker soalnya. Boleh nggak apa-apa ya? Nanti yuk pakai lagi masker sarung itu ketika. Oke. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya mau Ibu Irsi sudah infokan ke saya bahwa waktu yang saya miliki hanya 30 menit. Tapi saya tetap mau mohon saya dikontrol. Ibu bolehkah saya minta kesediaan Ibu 10 menit sebelum waktu berakhir saya sudah diberitahu. Kasih kode saja dari situ. Soalnya saya nggak ada lihat jam di sini. Ibu Bapak bukan setiap pembicara, pendeta ataupun pastor yang berkhotbah pasti entah di dalam Alkitab atau di dalam Alkitab device yang digunakan ada contekan untuk membatasi. Apalagi di waktu-waktu kita yang sangat singkat seperti ini supaya pembicaraan tidak terlalu panjang. Terima kasih. Saya sudah tidak perhatikan. Supaya pembicaraan tidak terlalu panjang dan kalau kita sudah berbicara tentang firman Tuhan, sangat susah untuk berhenti sebenarnya. Tapi
ada batasan waktu senantiasa buat kita. Baik Ibu Bapak Saudara, saya mengajak Ibu Bapak Saudara membuka Alkitab Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Kita akan membaca ini Mazmur. Jadi kita akan membaca secara benar, yang baik dan benar ya. Kita akan silih berganti, saya akan membaca bagian saya, Ibu Bapak Saudara sekalian secara bersama-sama akan membaca bagian Ibu Bapak yang tulisannya ke arah dalam. Ya. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8, firman Tuhan menyatakan begini. Sorry, ya Mazmur, ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Amin. Ibu Bapak Saudara sekalian, Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 ini berisikan suatu pengakuan percaya tentang perlindungan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Dan Ibu Bapak Saudara sekalian, ketika kita memperhatikan ayat 1 sampai 8, di sana kita mendapati Tuhan digambarkan sebagai penjaga. Ada 5 kali kata penjaga disebutkan dalam ayat 1 sampai ayat 8. Ibu Bapak, saya mau bertanya, apa sih sesungguhnya manfaat meletakkan security baik di sebuah kantor, perusahaan, perumahan, dan lain sebagainya? Apa sih sebenarnya tujuan adanya security, satpam, keamanan? Untuk apa? Rasa aman. Rasa aman. Dan ketika berbicara tentang rasa aman, itu berarti kita berbicara tentang hati. Hati manusia. Dan kalau kita berbicara tentang hati, saya ingin Ibu Bapak mari kita melihat apa kata Alkitab tentang hati. Amsal pasal 4. Amsal pasal 4. Ayatnya yang ke-23 saya bacakan ya. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa harus dijaga? Kenapa harus dijaga dengan penuh kewaspadaan? Dilanjutkan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ibu Bapak Saudara sekalian, jelas dari firman Tuhan ini menyatakan bahwa hati manusia, hati Ibu Bapak Saudara sekalian dan saya adalah pusat dan pengatur dari semua kehidupan kita, kegiatan kita. Dari hati terpancar segala sesuatu. Hati yang penuh ketakutan akan membuahkan hal-hal yang negatif. Hati yang penuh dengan kedamaian, rasa aman, pasti akan membuahkan hal-hal yang positif. Karena dari hati yang penuh dengan rasa aman, kedamaian, akan bekerja di pikiran kita, sehingga pikiran kita ini yang dikontrol oleh hati yang penuh dengan damai sejahtera dapat dipastikan akan membuahkan buah-buah roh di dalam
kehidupan ini. Saudara, pengakuan percaya Israel yang digambarkan dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 tadi, yang menggambarkan Allah sebagai penjaga, itu bukan datang dari suatu pengakuan di bibir saja, karena mereka membaca tulisan dalam gulungan-gulungan kitab waktu itu. Kalau kita sekarang bukan pengakuan di bibir saja karena kita membaca firman yang ditulis di dalam Alkitab. Bukan seperti itu. Pengakuan percaya mereka datang dari pengalaman hidup yang nyata. Pengalaman hidup yang bagaimana? Saudara, ketika kita membaca Alkitab secara khusus Perjanjian Lama, kita tahu bagaimana sejarah umat Allah ini. Mereka pernah hidup sebagai bangsa yang berjaya. Setiap bangsa yang datang menyerang mereka akan mengalami kekalahan. Apalagi ketika dalam kepemimpinan Raja Daud dan Salomo. Itulah masa keemasan Israel. Kemudian Alkitab bersaksi, mereka pun pernah hidup di masa kegelapan sebagai bangsa tawanan, berada di Babel. Bangsa yang kehilangan kemerdekaan mereka. Kemudian ada masa di mana Tuhan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Kembali menjadi bangsa yang merdeka. Nah saudaraku, pengalaman lepas pengalaman yang dialami oleh Israel, yang di dalamnya ada karya-karya Allah yang selalu nyata buat mereka, kendati pun seringkali mereka membalikkan hati dan pikiran mereka, tapi Allah yang memilih dan memanggil mereka tidak pernah membalikkan perhatian Allah pada mereka. Hal-hal inilah yang direnungkan kembali oleh Israel ketika mereka mengadakan perjalanan ziarah ke Sion. Dan ketika mereka merenungkan karya-karya Allah di 3 masa kehidupan mereka, kendati pun masa yang pertama mungkin tidak dialami oleh generasi yang berada di masa yang ketiga, tapi mereka mendengar kesaksian lepas kesaksian. Ketika mereka merenungkan kembali dalam perjalanan di ziarah ke Sion tentang karya Allah, kebaikan Allah, maka mereka mendapatkan suatu ketenangan hati, kedamaian jiwa, dan kekuatan iman. Di tengah fakta yang sedang mereka jalani saat itu, kendati pun sebagai bangsa yang sudah merdeka, tetap tugas membangun kembali tembok Yerusalem dan bait Allah mengalami berbagai tantangan. Tapi di masa-masa sulit itu, ketika mereka merenungkan kembali karya Allah yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup mereka, membuahkan hati yang damai, jiwa yang tenang, kekuatan iman. Buahnya apa? Buahnya puji-pujian yang dikumandangkan, yang memancarkan kemuliaan Allah. Lihat di sini bagaimana hati yang penuh dengan ketenangan membuahkan puji-pujian yang memuliakan Allah. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, perjalanan kehidupan ibu bapak dan saya saat ini sebagai orang percaya, sebagai umat Allah, tidak lepas dari berbagai tantangan, pergumulan, kesulitan, dan lain sebagainya. Dan sama seperti Israel, saudara dan saya memerlukan ketenangan hati, memerlukan rasa aman. Bagaimana supaya kita memiliki rasa aman? Bagaimana supaya hati kita tenang? Sama seperti Israel, rasa aman hanya akan diperoleh dalam jalan mengimani bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal saat ini di dalam Yesus Kristus, senantiasa memelihara kita. Saudara, apa yang kita alami dalam pemeliharaan Allah? Saya bacakan kembali Mazmur 121 ayat 3.
Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Saudara, kalau kaki kita, ini kan kaki saya karena kokoh, saya bisa berdiri. Kalau kaki saya goyah, kalau kaki ibu bapak goyah, apa kira-kira? Menggambarkan apa itu? Kalau kaki kita goyah. Jatuh, bisa jatuh. Kenapa jatuh? Karena lemah. Kaki goyah menggambarkan bahwa kita ini lemah, kita ini tidak berdaya. Dan saudara, ketika saudara tahu saudara lemah, saudara tahu saudara tidak berdaya, bagaimana hati saudara? Galau, takut. Dan ketika hati kita takut, tadi saya katakan, akan membuahkan hal-hal yang negatif. Tidak usah pikir yang berat-berat deh, Ibu Bapak. Saya mau tanya, pernah berbohong enggak? Kenapa kita berbohong? Kenapa? Kenapa, Bu? Iya, menutupi dosa. Terpaksa. Kenapa menutupi dosa? Kenapa terpaksa? Kenapa? Kenapa dosa itu mesti ditutup-tutupin? Kenapa? Karena malu. Lebih dalam dari malu, karena apa? Karena takut. Ya kan? Takut, maka kita berbohong. Kenapa curang? Kenapa kita melakukan kecurangan? Gak usah bilang korupsi deh, kecurangan deh. Hal yang simpel-simpel. Kenapa kita melakukan kecurangan? Ya, karena takut kalah. Menang. Jadi takut, karena takut. Kaki goyah menandakan kita lemah, kita tidak berdaya. Akhirnya kita penuh dengan ketakutan dalam perjalanan hidup ini. Lalu membuahkan hal-hal yang negatif. Saya kasih contoh yang sederhana. Aduh, mudah-mudahan kita punya waktu banyak ya. Ketika almarhum mami saya tinggal bersama saya, udah sepuh waktu tinggal dengan saya. Suatu waktu saya lagi masak. Rumah kami tidak ada pagar. Tapi pintu depan selalu, pintu ruang tamu selalu saya kunci. Dan kami di sebelah ada ya katakanlah carport di samping rumah. Lalu ada gerbangnya cukup tinggi. Jadi kalau ada apa-apa harus selalu melalui samping. Saya nggak pernah izinkan buka pintu depan. Ini cuma berdua dengan mami saya. Saya lagi masak di dapur. Dengar dong di depan. Jreng, pengamen. Apa yang saya katakan sama mami saya? Mam, tolong dong bilang ibu lagi nggak ada. Hehehe, itu kan biasa ya. Ibu-ibu tuh kalau malas berjumpa dengan para pengamen, suruhlah bilang ibu nggak ada. Ibu nggak ada. Mami saya dengan berat hati dia berjalan. Dia nggak bisa langsung ke depan, mesti muter. Sudah sepuh jadi jalannya pelan. Dia berdoa. Tuhan tolong saya. Setiap pagi saya berdoa, saya tidak mau berbohong. Sekarang saya disuruh berbohong oleh anak saya. Pendeta pula. Sambil berjalan ke belakang, dia berdoa terus. Saya nggak tahu. Saya cuma menunggu. Dia sampai di pintu dapur, mau menuju keluar. Sudah tidak ada tuh pengamennya. Udah tidak ada pengamennya. Dia bebas dari berbohong. Yang merupakan akibat dari ketakutan saya. Pasti ada ketakutan lah. Takut diganggu masak, takut waktu saya nggak cukup. Jadi ya udah, untuk gampangnya suruh mami saya berbohong. Lalu dia panggil saya, sini kamu. Mami mau ngomong, matikan dulu kompor. Matikan kompor. Ada apa, Mam? Kamu hampir menjadi batu sandungan buat Mami. Mami itu tiap pagi berdoa supaya satu hari Mami lewati tanpa berbohong. Tapi tadi kamu sudah suruh Mami berbohong. Padahal kamu seorang hamba Tuhan. Lihat saudara, hati yang penuh dengan ketakutan, siapapun kita akan membawa kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan bisa jadi kehidupan kita menjadi batu sandungan buat orang lain.
Tapi firman Tuhan katakan, dalam pemeliharaannya dia katakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Itu berarti sama dengan di dalam pemeliharaan Allah, orang percaya, ibu bapak saudara dan saya, tidak akan alami ketakutan. Yang penting kita imani sungguh-sungguh akan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Benar saudara, perjalanan hidup kita ini tidak akan lepas dari berbagai permasalahan, dari berbagai tantangan, dari berbagai kesulitan. Tapi dengan tegas firman Tuhan katakan, Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Amin. Amin. Dengan kata lain saudaraku, di tengah berbagai kesulitan hidup ini, di tengah berbagai masalah yang sedang dan juga yang akan kita hadapi, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena perlindungan dan pertolongan Tuhan adalah fakta yang tidak dapat kita pungkiri. Fakta yang sangat nyata. Ia memelihara kita bukan hanya di masa lalu kita, bukan. Ia memelihara kita bukan hanya di masa kini kita, bukan. Ia memelihara kita sepanjang perjalanan kehidupan yang Dia anugerahkan buat kita. Forever and ever. Amin. Nah saudaraku, ketika saudara dan saya mengaminkan bahwa pemeliharaan Allah itu forever and never, apa buktinya? Saya ajak saudara, lihat ayat 6 dan 7. Saya bacakan kembali. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Saudara, keyakinan yang teguh akan pemeliharaan dan pertolongan Allah di dalam kehidupannya membuat pemazmur berani berkata sebagaimana yang kita baca dalam ayat 4, ayat 6 dan 7 tadi. Dengan kata lain saudaraku, baik waktu siang juga waktu malam, sepanjang perjalanan kehidupan yang Allah anugerahkan bagi kita, Ia tetap adalah Bapa kita yang melindungi kita. Bapa kita yang menolong kita. Saudara, ketika Tuhan melayakkan kita memanggil Dia Bapa, bukankah ini berarti kita diberi hak istimewa buat Dia, buat kita dari Dia? Dia bukan pribadi yang jaim, yang menjaga jarak dari kita karena saya pencipta dan kau yang saya ciptakan, ada jarak? Tidak. Tapi Dia melayakkan kita memanggil Dia Bapa. Dalam chattingan saya sehari-hari dengan Ibu Lineke, kalau kita udah saling sharing pengalaman hidup, yang kami gunakan kata untuk menyapa pribadi yang begitu mengasihi kami gunakan kata Babe. Saya di rumah hari-hari dipanggil Tin. Ini nih, Babe ngomong gini nih. Babe. Kenapa? Ketika kami menggunakan ini kami merasa bagaimana kedekatan hubungan dengan Allah yang melayakkan dirinya memanggil kita Bapa, dan ketika kita merasakan kedekatan hubungan, kita tidak akan pernah ragu tentang perlindungannya, kita tidak akan pernah ragu tentang pertolongannya, kita tidak akan pernah mengalami kaki yang goyah. Saudara, kalau saya mau beri kesaksian tentang saya dan Ibu Lineke, banyak, nanti kita nggak ada cukup waktu. Sedikit aja, boleh ya? Ketika kami masih SMP, kami pernah hadiri
satu kebangunan rohani. Masih berapa menit Bu Irsi? Masih 15 menit. Kami pernah hadiri satu kebangunan rohani. Lalu kami ditantang. Siapa yang mau, tapi tidak dibilang, tidak khusus ya, cuma dibilang siapa yang mau melayani pekerjaan Tuhan, silahkan berdiri. Aku berdiri, karena dari SD memang aku udah punya cita-cita jadi pendeta. Aku nggak sangka saudaraku di sebelahku juga berdiri. Saudaraku itu adalah Ibu Lineke, berdiri. Gitu. Sekarang saya jadi pendeta. Beliau tidak jadi pendeta, tapi beliau sangat menunjang semua bentuk pelayanan, bahkan sampai pelayanan kecil-kecil di grup kami, grup keluarga kami, itu Zoom, tetap dia mau hidupkan. Saya jadi pendeta udah ogah-ogahan, aduh Lin, ini hari Sabtu ini udah banyak punya kegiatan. Dia cuma bilang, ya ampun, untuk hal yang kecil gini kita nggak bisa setia. Ibu Lineke ini Tuhan pakai untuk selalu tegur saya. Jadi dia melayani dengan cara yang seperti itu. Caranya banyak. Ketika kita benar-benar memiliki kedekatan dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan pertolongan dan bimbingannya kepada kita. Sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita alami janji Tuhan menjaga kita secara nyata. Bukan hanya ditulis dalam Alkitab yang kita baca. Bukan hanya ditulis dalam Alkitab yang dikupas oleh pendeta atau pastor atau siapapun juga untuk direnungkan oleh saudara-saudara. Bagaimana supaya janji firman Tuhan ini benar nyata dalam kehidupan kita? Saya bacakan kembali ayat 8. Ayat 8 Mazmur 121. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya ulangi, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Apa artinya itu Ibu Bapak? Keluar masukmu. Apa itu artinya? Ada langkah, ada gerak, ada aktivitas dari kehidupan orang percaya. Ketika saudara dan saya mengimani Tuhan memelihara kita, itu bukan berarti lalu udah tinggal diam aja di rumah, nanti Tuhan jatuhkan dari atas itu berkat-berkat. Tidak, bukan seperti itu. Firman Tuhan jelas katakan, ia menjaga keluar masukmu. Ada gerak dari orang percaya. Karena hidup berarti bergerak, bukan? Kalau kita nggak bergerak berarti kita tidak hidup, ya kan? Ya, karena kita dianugerahkan kehidupan, maka ada gerak. Tapi ada satu catatan. Gerak orang percaya, aktivitas orang percaya, agar sungguh boleh mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam firman yang ditulis dalam Alkitab adalah aktivitas kita, gerak kita harus didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi. Agar ibu bapak saudara dan saya alami secara nyata bahwa Allah adalah sungguh penjaga kita. Allah adalah pemelihara kita. Allah adalah penolong kita. Maka setiap aktivitas kita, gerak kita dalam perjalanan yang Tuhan anugerahkan bagi kita harus dilandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jelas, firman Tuhan memberi hikmat dan berbagai pengertian tentang kehendak Allah di dalam hidup kita. Dan dalam ketaatan pada firman Tuhan, orang percaya, ibu bapak saudara dan saya akan mengenal dengan pasti Allah yang adalah penjaga kita. Bagaimana ibu bapak dapat mengenal saya dengan pasti kalau tidak pernah ada komunikasi antara kita? Iya bukan? Ibu Irsi bisa mengenal Ibu Lineke karena punya jalinan komunikasi sekian lama. Ketika kita juga terus bergerak
atas dasar kebenaran firman Allah, maka kita akan mengenal dengan pasti Allah yang menjaga kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang menolong kita. Dan pengenalan yang pasti akan Allah yang menjaga kita akan membawa ibu bapak saudara dan saya memiliki ketenangan hati, kedamaian jiwa, dan kekuatan iman sepanjang perjalanan hidup ini, sehingga memampukan untuk kita beraktivitas tanpa ketakutan dalam bentuk apapun juga. Saudara ingat cerita Musa ketika dia dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel? Kalau saudara ingat cerita sekolah minggu ini, apakah Musa ketika disuruh untuk pimpin bangsa Israel langsung, hore, terima kasih, saya punya jabatan yang luar biasa. Takut dia ibu bapak. Takut, kenapa? Karena dia melihat dirinya yang sangat kecil, bangsa Israel begitu besar, begitu banyak, dengan mereka punya ulah yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Takutlah dia. Lalu apa yang Tuhan katakan? Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Saat itu apa yang ada di tangan Musa? Tongkat. Musa bilang tongkat. Tuhan bilang lempar tuh tongkat. Lempar. Waktu dia lempar jadi apa? Masih ingat cerita sekolah minggu? Ular. Lagi-lagi dia ketakutan. Tuhan bilang pegang ekornya. Tangkap, pegang ekornya. Itu bilang tangkap ekornya. Kembali jadi tongkat. Dan dengan tongkat itulah Musa dapat membelah laut Kolsom. Apa yang dapat kita pelajari di sini saudara? Ketika kita beraktivitas atas dasar terang firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, maka kita tidak akan memiliki ketakutan. Hal sederhana yang kita miliki akan dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Hal sederhana. Nggak usah berpikir, aduh saya tidak sanggup. Jangan. Apa yang ada pada kita, asal Tuhan mau lihat ketulusan hati kita menaati perintahnya. Buang, lempar tongkat, dia lempar. Ambil, pegang di ekor. Padahal dia lagi takut. Tapi dia lakukan perintah Tuhan. Dia ambil, pegang di ekor. Kembali jadi tongkat. Dengan hal yang sederhana itu. Dia dapat memimpin Israel menyeberangi laut Kolsom. Sedang dikejar oleh tentara Mesir. Lihat hal sederhana. Asal kita ada dalam terang firman Tuhan. Tuhan pakai menjadi hal yang memancarkan kemuliaan Allah. Menjadi berkat bagi banyak orang. Masih ada waktu? Ibu, satu lagi contoh. Alkitab. Ingat cerita Gideon ketika memimpin bangsa Israel menghadapi orang Filistin? Gideon takut. Dia persiapkan, dia kumpulin tuh bangsa Israel. Beribu-ribu. Puluhan ribu. Karena yang tersisa 10.000. Jadi puluhan ribu berarti dia kumpulkan. Tuhan bilang, woi itu kebanyakan. Bilang sama mereka, yang takut pulang. Gideon bilang, yang takut silahkan pulang. Pulang semua yang takut. Tinggal berapa Alkitab bilang? 10.000. Ternyata 10.000 di mata Tuhan masih kegedean. 10.000. Jangan-jangan ntar mereka bilang, kalau mereka menang, mereka bilang, oh karena kekuatan kami 10.000 orang, jadi kami menang. Tidak, kebanyakan Gideon, Tuhan bilang. Suruh mereka minum di kali, di sungai. Suruh minum di sungai. Nanti saya akan beritahu sama kamu, siapa yang suruh pulang, siapa yang ikut kamu. Jadi waktu pergi ke sungai minum, ada yang langsung dari kali, ada yang ambil dari sungai, ambil air, bawa ke mulut. Tuhan katakan itu yang minumnya langsung, suruh mereka pulang. Begitu pulang yang tinggal berapa saudara? 300. Dari berpuluh-puluh ribu, akhirnya tinggal 300. Lalu gimana? Kalahkah Israel? Tidak, orang Filistin lari ketakutan. Akhirnya raja mereka ditangkap. Saudara lihat pelajaran apa yang dapat kita lihat di sini, dapat kita tangkap di sini? Tuhan tahu
kemampuan kita. Tuhan tidak pernah memaksakan apa yang menjadi kehendaknya jadi atas kita. Tapi dia tahu kemampuan kita. Dan dengan kemampuan yang kita miliki itulah dia mau berkarya di dalam kehidupan kita. Yang dimintakan dari kita apa? Taat pada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ini bukti saudara bahwa ketika kita beraktivitas, kita berjalan keluar, masuk berdasarkan firman Tuhan, kaki kita akan tetap kokoh. Kaki kita tidak akan goyah. Sedikit, tadi saya naik dari lantai bawah ke lantai sini pakai tangga manual. Ibu Irsi tidak tahu kalau lutut kanan saya ini bermasalah. Makanya sekarang saya hanya pakai sneaker. Lalu salah satu saudara kita katakan, kuat pasti bisa. Saya dalam hati, iya kuat. Saya naik, saya pegang ini, saya naik kuat. Benar, saya sampai tuh di lantai 3 tadi. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan lihat hati kita. Tuhan tidak mau mempermalukan saya. Kasihanlah anak saya ini jauh-jauh dari Bandung mau menyampaikan firman Tuhan lalu jatuh hanya gara-gara tangga yang kecil itu. Tuhan tahu kemampuan kita. Saya nggak bilang sama Bu Irsi, Bu nggak ada lift. Nah, diajak naik tangga, hayulah naik. Pasti bisa katanya. Oh iya pasti. Taati firman Tuhan. Maka saudara dan saya akan memiliki ketenangan hati, kedamaian jiwa, kekuatan iman, sehingga tidak ada satu peristiwa pun dalam kehidupan ini yang dapat menggoyahkan kita. Karena kita tahu dengan pasti Tuhan menjaga kita keluar masuk kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu kembali menjadi bagian kami. Biarlah Engkau dalam kuasa Roh Kudus melengkapi pengertian kami. Sehingga kami sungguh-sungguh dalam perjalanan kehidupan ini Engkau dapati sebagai pribadi lepas pribadi yang menaati akan firman. Sehingga janji-Mu bahwa Engkau menjaga keluar masuk kami. Bukan hanya janji yang tertulis yang kami baca. Bukan hanya janji yang tertulis yang dikhotbahkan. Tapi janji yang hidup dalam hati dan pikiran kami. Karena kuasa Roh Kudus. Sehingga Engkau dapati hidup kami. Hidup terus memancarkan kemuliaan Allah. Hidup kami menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kami. Kami tidak ingin kehidupan kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi kami ingin kehidupan kami terus membuahkan buah roh. Penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sehingga hidup kami juga boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memancarkan kemuliaan Allah dan membawa semakin banyak orang bertekuk lutut di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk persekutuan doa yang boleh menjadi bagian kami. Baik itu dalam lingkup Smart Friend, juga dalam lingkup Sinar Mas. Biarlah dari dalam persekutuan kami ini, Engkau dapati kami, saudara bersaudara di dalam Dikau, yang terus saling menguatkan, yang terus saling menopang dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga persekutuan kami juga memancarkan kemuliaan Allah. Menjadi berkat bukan hanya bagi kami, tapi juga menjadi berkat bagi keluarga kami. Menjadi berkat bagi tempat di mana Tuhan letakkan kami untuk melakukan aktivitas kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Ini permohonan kami. Ini juga ungkapan syukur hati kami. Kami naikkan padamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Cek. Cek. Siapa dari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini?
Siapa yang merasa dikuatkan? Saya percaya firman ini berbicara bagi kita pribadi lepas pribadi. Amin. Ada persembahan Ibu Irsi atau? Oh, selesai ya. Ada pengumuman yang mau disampaikan mungkin? Terima kasih Bu Esther untuk taburan firman Tuhan yang kembali menegaskan dan mengingatkan kita bahwa setiap langkah kita Tuhan bersama dengan kita. Seperti firman Tuhan katakan, di dalam cukuplah kasih karuniaku, di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Amin. Mungkin ada pengumuman sebentar dari panitia Natal. Kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih Pak Heri. Tolong slide-nya teman-teman. Oke, teman-teman mengingatkan kembali 2 tahun kita tidak pernah merayakan Natal. Jadi tahun ini kita coba bersama-sama untuk merayakan. Jadi merayakan Natal bersama di ruangan ini juga. Nanti, oke, teman-teman kalau misalnya ingin menabur, boleh. Nanti teman-teman menabur melalui Bank Sinarmas. Atau misalnya aku maunya cash aja deh. Boleh nanti ke Katie, coba boleh Katie diri. Nah nih Katie, yang namanya Katie ini, nomor teleponnya ini, kebetulan Katie juga lagi single nih. Kalau teman-teman mau kontak silakan. Ya. Oke, ada 2 acara nanti kita ada social charity, ada celebrity Christmas celebration yang akan diadakan tanggal 26 dan tanggal 16 ya. Jadi kalau teman-teman bisa mau menabur silakan, atau misalnya mau nyumbang baju atau mainan atau sepatu boleh. Oke, next slide. Yes, boleh ke sini. Teman-teman kalau mau ngasih harap jangan sampai lewat dari tanggalnya ya. Jadi kita punya waktu untuk siap-siap lagi untuk kebaktian ke donasinya gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau nyumbang atau mau memberikan menabur, boleh ke Hasan. Hasan, tolong Hasan berdiri. Hasan, ini Hasan kalau teman-teman mau nyumbang ke sana, dia ada duduk di finance. Boleh ke Mas Radit juga, boleh Mas Radit tolong diri. Oke Radit, atau boleh ke saya Junikson ya. Kami berdua nanti ada di ruangan BCO. Next. Oke, ini yang terakhir. Teman-teman, saya yakin di sini banyak talent-talent yang bagus nih. Ada yang bisa drama, ada yang bisa nyanyi. Mau nyumbang ke Natal nanti, boleh. Kontak ke orang-orang ini. Nanti kita siapkan untuk menyalurkan talent-talentnya. Oke, teman-teman, terima kasih. Silakan Mas Dani. Ya, terima kasih Saudara Junikson untuk pengumuman Natal. Ya, kembali diingatkan bagi teman-teman yang punya talenta bisa ikut serta melayani dalam perayaan Natal, bisa dikontak tadi nama-nama yang ada di atas. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya persilakan untuk kita akan berdoa syafaat. Saya persilakan untuk Saudari Teresia untuk memimpin doa syafaat. Ya. Mari kita bersatu untuk berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau pada hari ini kami boleh menerima perkataan-Mu melalui mulut bibir Ibu Esther. Kami yang datang di tempat ini ya Bapa, dengan letih, lesu, dan segala beban kami saat ini ya Bapa mau menaruh segala pergumulan hidup kami di bawah kaki Kristus. Dan kami percaya, kami mau menolak segala roh kekhawatiran, segala roh ketakutan. Kami mau menolaknya di dalam Kristus, dan kami mau mempercayakan segala permasalahan hidup kami untuk Engkau selesaikan ya Tuhan, untuk Engkau tuntaskan dan memberikan kelegaan bagi kami. Sehingga saat kami keluar dari tempat ini, apapun masalah kami boleh tetap bersukacita di dalam Engkau. Bapak, kami di sini juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami memohon kepadamu untuk Kau urapi setiap pemimpin-pemimpin yang telah Engkau tempatkan di dalam bangsa dan negara kami ini.
untuk memberkati setiap rancangan-rancangan yang ada. Agar jalan yang berkelok-kelok Engkau luruskan kembali ya Bapa. Dan rakyat Indonesia boleh terbebas dari kemiskinan, boleh terbebas dari masalah perekonomian, keterbatasan pendidikan. Agar lapangan pekerjaan pun boleh semakin diperluas untuk kami rakyat Indonesia ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk grup Sinarmas khususnya Smart Friend. Dan Kau pimpin Pak Frankie ya Tuhan dan setiap jajaran direksi. Kau urapi setiap keputusan-keputusan yang mereka buat untuk kemajuan perusahaan ini. Dan kami pun para pekerjanya ya Tuhan, boleh saling bahu-membahu untuk pencapaian target yang dipercayakan kepada kami. Setiap tahun target yang diberikan semakin besar, tapi kami percaya Engkau yang lebih besar akan memampukan kami untuk mencapai target tersebut. Ya Bapak, dan sebentar lagi kami akan kembali untuk memulai aktivitas kami. Kami memohon berkat daripadamu. Silakan Ibu Esther. Mari Ibu Bapak berdiri. Kita arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Bapa, biarlah anugerah Tuhan Yesus, pengasihan-Mu Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus terus menjadi bagian kami sampai Kristus datang kembali. Amin. Ya teman-teman, sebelum meninggalkan tempat ini kita mau berterima kasih untuk pelayanan dari PD Moria dengan Saudara Frans. Terima kasih Bu Lineke juga Bu Esther, Tuhan Yesus memberkati. Juga nanti persembahan bisa diberikan di pintu keluar dan panitia juga akan memberikan snack yang bisa dibawa oleh teman-teman sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.